Pernahkah kamu merasa kepalamu tuh penuh banget dan berisik, padahal di luar lagi sunyi senyap? Atau mungkin hatimu yang rasanya gelap dan kamu bingung harus cari cahaya di mana? Ada perasaan kayak lagi tenggelam, tapi anehnya, dunia di sekitar tuh minta kamu buat terus napas. Seolah-olah semuanya baik-baik aja. Kalimat pembuka yang wow, langsung kena ya. Rasanya itu deskripsi yang akurat banget buat perasaan yang dialami banyak orang, tapi sulit diungkapkan gitu. Betul, dan perasaan itulah yang akan jadi pusat obrolan kita hari ini. Kita mau bedah materi yang kamu bagikan, yaitu kutipan dari sebuah e-book kesehatan mental, judulnya Ruang untuk Luka, oleh penulis dengan nama pena Pengagum Rindu. Sampul bukunya aja dengan ilustrasi orang yang lagi natap cermin retak di kegelapan, kayaknya udah cukup bercerita ya. Ilustrasi itu metafora yang kuat sekali. Cermin retak itu kan bukan berarti rusak total ya, tapi mungkin gambaran gimana cara kita mandang diri sendiri itu udah pecah. Dan butuh dilihat dengan cara baru, dari sudut pandang yang beda. Nah, itu dia. Jadi tujuan kita di sini bukan buat cari solusi ajaib yang bisa nyembuhin segalanya dalam sekejap, tapi dengan panduan dari buku ini, kita mau coba sama-sama memahami dan ya memberi ruang buat perasaan-perasaan yang sering kita abaikan. Betul. Kalau kita lihat polanya, buku ini kayaknya ngajak kita lewat 3 tahap gitu ya. Pertama, kenali gejalanya, kepala berisik, emosi nggak jelas. Terus yang kedua, memahami tekanannya, kenapa kita bisa sampai di titik itu. Dan terakhir, baru cari jalan pulang ke diri sendiri. Ide bagus. Itu akan kasih kita kerangka yang lebih jelas. Jadi kita mulai dari diagnosis masalahnya dulu. Oke, mari kita bongkar ini. Bab pertama langsung menohok dengan judul Kepalaku Berisik, Hatiku Gelap. Ini gambaran panggung ribut di dalam pikiran yang nggak pernah berhenti. Di buku ini, kondisi sesek kayak gini dijelaskan secara psikologis kan? Iya, penulisnya pakai istilah cognitive overload. Kalau mau dibayangin, ini tuh kayak kita buka tab browser kebanyakan di kepala. Haha, iya. Ada pikiran soal kerjaan, tagihan, ekspektasi orang tua, komentar negatif di medsos, sampai pertanyaan, besok makan apa? Semua tab itu nyala barengan, makan RAM mental kita sampai akhirnya sistemnya melambat, bahkan hang. Dan buku ini bilang kondisi ini seringnya nimpa mereka yang biasa mendem semuanya sendiri. Tepat. Karena nggak mau merepotkan orang lain, akhirnya malah merepotkan diri sendiri sampai ke level sistem error. Yang menarik, buku ini nggak langsung nyuruh kita buat tutup semua tabnya. Justru ada satu kalimat yang nenangin banget. Kamu tidak aneh, kamu tidak lemah, kamu hanya manusia yang terlalu lama memendam. Ini lebih dari sekedar validasi. Ini sebuah izin. Izin untuk berhenti merasa bersalah karena merasa kewalahan. Langkah pertama yang disaranin buku ini bukan cari solusi, tapi sekedar mengakui, oke, kepalaku lagi penuh sekarang. Mengakui aja udah sebuah langkah besar. Banget. Dari kepala yang penuh itu, ada gejala lain yang sering muncul barengan, yang dibahas di bab selanjutnya. Kenapa aku merasa begini? Ini soal emosi yang campur aduk dan nggak jelas. Kamu pernah ngerasain gitu kan? Rasanya nggak nyaman, tapi pas ditanya kenapa, jawabannya cuma, nggak tahu. Tentu, buku ini menyebutnya emotional unawareness, ketidaksadaran emosional. Penulisnya berargumen, ini tuh warisan dari cara kita dibesankan. Kita sering diajari buat menekan emosi. Oh, kayak anak laki-laki, jangan cengeng. Terus anak perempuan, jangan marah-marah, nggak sopan, gitu ya? Nah, itu dia. Kita nggak pernah benar-benar diajari kamus emosi. Akibatnya, pas dewasa, tubuh kita ngirim sinyal. Jantung berdebar, perut mules, bahu tegang. Tapi pikiran kita nggak tahu cara merejemahinnya. Jadi pas kita ngerasa, aku marah, tapi sedih juga, atau aku kesel tapi entah sama siapa, itu bukan karena kita aneh, tapi karena kamus kita yang terbatas. Tubuh kita ngomong bahasa asing yang nggak pernah kita pelajari. Persis. Dan kekacauan itu adalah sinyal yang udah kelamaan diabaikan. Makanya ada kutipan yang menurut saya penting banget di sini. Mengerti diri sendiri bukan soal logika. Ia adalah keikhlasan untuk duduk bersama rasa walau belum bisa menamainya. Kuncinya bukan di analisis, tapi di keikhlasan untuk menemani. Betul. Duduk bersama rasa itu konsep yang dalam, tapi prakteknya pasti susah banget. Naluri kita kan pengennya lari dari rasa nggak nyaman. Kalau kita udah nggak bisa namain perasaan kita, rasanya mustahil buat ngakuin hal yang lebih besar kayak rasa lelah. Dan buku ini ngebahas itu sebagai tahap tekanan selanjutnya. Benar. Ini bawa kita ke bagian kedua, memahami tekanannya. Bab 3 membahas soal takut mengaku lelah.
Kita hidup di budaya yang, gimana ya, memuja produktivitas tanpa henti. Yang sering salah ngartiin istirahat sebagai kemalasan. Benar banget. Dan celakanya pas kita beraniin diri bilang, aku lelah, respons yang didapat seringnya malah bikin patah semangat. Kalimat kayak, kamu kurang bersyukur, atau lihat tuh orang lain lebih susah hidupnya, itu rasanya kayak tamparan kan? Iya, bikin kita mikir, oh mungkin perasaanku ini nggak valid. Betul, betul. Buku ini nyebutnya sebagai nasihat yang membungkam. Niatnya mungkin baik, tapi dampaknya justru bikin kita makin menarik diri dan ragu sama hak kita buat merasa lelah. Disinilah buku ini ngenalin pembeda krusial dengan istilah emotional exhaustion, kelelahan emosional. Apa bedanya dengan lelah fisik biasa menurut buku ini? Kalau boleh saya pakai analogi lain, bayangin energi emosional kita kayak baterai ponsel. Lelah biasa, itu kayak baterai tinggal 20%. Cukup di-charge semalaman, besok pagi udah 100% lagi. Tapi, emotional exhaustion itu kondisi di mana baterainya udah rusak. Karena keseringan dibiarin sampai 0%, terus dipaksa kerja lagi. Dia nggak bisa lagi nampung daya kayak dulu. Ngisinya butuh waktu lebih lama, dan dayanya cepat habis. Ini bukan soal malas, tapi soal kapasitas yang benar-benar terkuras. Analogi yang kena banget. Jadi ngakuin kelelahan emosional itu bukan tanda nyerah, tapi kayak laporan kerusakan baterai. Itu bentuk kejujuran pada diri sendiri. Saya suka sekali metafora di buku ini. Bahkan matahari pun tahu kapan harus tenggelam. Dan ada satu lagi, kelelahan bukan musuh. Ia adalah tubuh dan jiwa yang sedang memanggilmu pulang. Ini mengubah cara kita mandang lelah. Bukan sebagai sesuatu yang harus dilawan, tapi sebagai sinyal buat kembali ke diri sendiri. Tapi apa yang terjadi kalau sinyal itu terus-menerus kita abaikan? Apa konsekuensinya? Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang paling menakutkan yang dibahas di bab 4. Apa yang hilang dariku? Ini konsekuensi logis dari semua pengabaian tadi. Gimana tuh? Yang menarik di sini tuh gimana buku ini ngebangun semacam reaksi berantai. Mengabaikan kepala yang berisik, emosi yang tak bernama, terus maksa diri ngelewatin lelah, itu bukan cuma soal jadi capek, itu adalah tindakan ninggalin diri sendiri yang dilakuin berulang-ulang. Meninggalkan diri sendiri? Kalimat yang berat. Maksudnya gimana? Lama-kelamaan, tindakan itu bakal bawa kita ke kondisi yang disebut depersonalization atau gangguan identitas. Kamu ngerasa kayak aktor yang mainin peran di film tentang hidupmu sendiri. Kamu beraktivitas, ketawa, kerja, tapi di dalam rasanya hampa. Jadi penonton doang? Iya, jadi penonton, buku ini ngegambarinya dengan sangat halus. Bukan kayak badai, tapi kayak kabut yang datang pelan-pelan. Tiba-tiba kamu sadar udah nggak tahu lagi apa makanan favoritmu, atau musik apa yang benar-benar kamu suka. Kamu sibuk jadi versi diri yang diharapkan orang lain, sampai lupa versi aslinya kayak apa. Ini ngeri sih karena kedengarannya subtil banget ya. Kamu nggak akan sadar itu terjadi sampai kamu udah di tengah-tengahnya. Jadi burnout yang dibahas sebelumnya itu bukan lagi sekedar krisis produktivitas, tapi udah jadi krisis identitas. Tepat sekali, itu titik terendahnya. Tapi justru di titik terendah inilah buku ini mulai ngasih harapan. Kehilangan diri bukanlah akhir, melainkan awal dari pencarian. Dan bagian ini yang saya suka, jawabannya nggak digambarkan sebagai pencerahan besar atau momen dramatis. Buku ini justru nyorot hal-hal yang kecil banget dan memurni. Kayak ilustrasi semangkuk mie instan di tengah malam yang kamu kirim itu. Benar. Jawabannya bisa datang dalam bentuk secangkir kopi anget di pagi hari, atau playlist lagu lawas yang tiba-tiba kamu putar. Hal-hal kecil yang nggak nyelesain semua masalahmu, tapi cukup kuat buat bikin kamu bertahan 1 hari lagi. Dan mungkin 1 hari lagi itu cukup untuk saat ini. Iya, itu dia kutipannya. Ini ajakan buat nurunin ekspektasi pada proses pemulihan dan mulai menghargai perjuangan-perjuangan kecil. Perjuangan kecil buat bertahan itu seringkali akarnya ada di masa lalu kan. Ini yang bawa kita ke bagian ketiga dari perjalanan ini, jalan penyembuhan yang dimulai dengan mengenali luka. Bab 5 ngebahas invisible wounds atau luka tak kasat mata. Konsep yang penting banget. Ini luka emosional dari penolakan, pengabaian, atau trauma yang nggak ninggalin bekas fisik, tapi dampaknya nyata. Luka ini hidup dalam bentuk kecemasan yang datang tiba-tiba, rasa nggak aman yang konstan, atau sulitnya kamu buat percaya sama orang lain. Seringkali kita bahkan nggak sadar kita terluka. Kita cuma ngerasa kita lebih sensitif atau terlalu baperan. Betul. Dan itu konsep yang berat ya.
Kesadaran bahwa kita mungkin bawa luka yang bahkan kita nggak tahu namanya. Sebelum kita bahas solusinya, rasanya kita perlu jeda sejenak di sini. Apa artinya sih buat seseorang yang mungkin saat ini baru sadar, jangan-jangan yang aku rasakan selama ini adalah luka? Itu momen yang bisa jadi menakutkan sekaligus membebaskan. Menakutkan karena kamu harus ngakuin ada sesuatu yang sakit. Tapi membebaskan karena untuk pertama kalinya, kamu ngasih nama pada penderitaanmu. Kamu berhenti nyalahin diri sendiri karena terlalu sensitif. Oke. Buku ini nekenin, tujuan ngenalin luka ini bukan buat nyalahin masa lalu atau terus-terusan ngungkitnya. Tujuannya adalah biar kita tahu bagian mana dari diri kita yang selama ini butuh kelembutan ekstra. Jadi ini soal ngasih diri sendiri pemahaman, bukan penghakiman. Oh, pantes aku selalu takut ditinggalkan. Karena dulu aku pernah merasa diabaikan. Begitu ya? Tepat. Ini jadi fondasi buat langkah selanjutnya. Fondasi buat ngebangun solusi yang ditawarin di bab 6. Ruang sunyi yang aku ciptakan sendiri. Setelah tahu ada luka, kita butuh ruang aman buat merawatnya. Dan ruang itu ternyata bisa kita ciptakan sendiri. Disinilah konsep self-soothing practice diperkenalkan. Praktek menenangkan diri. Seperti apa contohnya ruang sunyi ini menurut buku? Bisa apa aja, dan sangat personal. Bisa sesederhana 5 menit natap awan dari jendela, dengerin suara hujan, nulis apapun yang ada di kepala tanpa aturan, atau bahkan cuma duduk diam dan ngatur napas. Kuncinya bukan di aktivitasnya ya, tapi di niatnya. Benar, niatnya. Menciptakan sebuah jeda di mana kamu boleh merasa apapun tanpa perlu ngejelasin atau ngehakimin. Ini pergeseran besar. Dari yang tadinya selalu lari dari perasaan, sekarang kita justru sengaja bikin janji temu dengannya di tempat yang aman. Saya jadi kepikiran, kita sering nyari penyembuhan dari luar, dari pasangan, teman, terapis. Tapi buku ini seolah ngingetin kalau sumber penyembuhan pertama dan paling gampang diakses itu ada di dalam diri kita sendiri. Lewat ruang-ruang kecil yang kita ciptain. Dan ide ini dikembangin lebih jauh lagi dengan konsep self-reward atau menghadiahi diri sendiri. Tapi ini sering disalahartikan. Sebagian orang mungkin mikir, ini kan egois, manjain diri sendiri. Padahal buku ini punya pandangan beda ya. Beda banget. Self-reward dibingkai bukan sebagai bentuk egoisme, tapi sebagai ucapan terima kasih. Ini cara kita bilang ke diri sendiri, terima kasih sudah berjuang, terima kasih sudah bertahan. Hadiahnya nggak perlu mahal. Sama sekali nggak perlu. Bisa berupa es krim favorit setelah ngelewatin hari yang berat, atau izin buat tidur siang tanpa ngerasa bersalah. Ini bentuk kasih sayang paling otentik, karena datang dari satu-satunya orang yang tahu persis seberapa berat perjuanganmu, dirimu sendiri. Tak apa kalau tak ada yang merayakanmu, kamu bisa menjadi perayaan itu sendiri. Kutipan penutup bab itu benar-benar ngerangkum semuanya dengan indah, memberikan kembali kekuatan pada diri kita. Ini adalah pemberdayaan, mengembalikan kendali atas proses pemulihan kita sendiri. Jadi kalau kita rangkum perjalanan ini, dari ngenalin gejala kepala yang berisik dan emosi tanpa nama, lalu memahami tekanan dari kelelahan yang tak diakui, sampai berujung krisis identitas, dan akhirnya nemuin jalan pulang lewat hal-hal kecil, ngenalin luka, dan nyiptain ruang aman buat diri sendiri, pesan utama dari ruang untuk luka ini sepertinya jelas banget ya. Perasaanmu valid, kelelahanmu manusiawi, dan kamu nggak harus punya semua jawabannya sekarang. Ya, dan mungkin yang paling penting, kamu nggak butuh diselamatkan, kamu cuma butuh dipahami. Dimulai dari pemahaman oleh dirimu sendiri. Prosesnya mungkin lambat dan nggak lurus, kadang maju, kadang mundur. Tapi nyata. Buku ini ditutup dengan kalimat yang menurut saya kuat banget. Terima kasih telah memberi dirimu kesempatan untuk didengar. Terima kasih karena tidak menyerah, meski dunia tidak tahu kamu sedang berjuang. Sebuah pengakuan atas semua perjuangan sunyi yang tak terlihat. Buku ini udah ngajak kamu buat berdialog dengan lukamu. Sekarang, sebagai penutup, kami mau ninggalin satu pertanyaan untukmu renungkan, yang terinspirasi dari jurnal reflektif di dalamnya. Pertanyaannya adalah, jika hari ini kamu bisa menciptakan satu ruang sunyi, bahkan hanya untuk 5 menit, apa satu hal kecil yang akan kamu izinkan untuk kamu rasakan di dalam ruang itu, tanpa perlu dihakimi atau dijelaskan?